Anime Dr. Stone emang udah selesai sekitar sebulanan yang lalu, tapi sebenarnya pembahasan tentang Dr. Stone ini masih belum selesai. Masih ada banyak penemuan dan juga ilmu yang belum aku bahas dan bahkan lebih banyak lagi yang belum aku praktekkan. Di video kali ini kita akan mereview penemuan-penemuan keren yang udah dilakukan Senku sambil kita lihat-lihat mana tahu ada penemuan yang cocok untuk kita buktikan lewat eksperimen. Ya, Senku. Yo, tsukasa. Yang pertama, sabun. Apa yang dibilang Senku di scene ini itu 100% akurat. Bahwa memang di dunia batu ketika fasilitas kesehatan itu belum ada, dokter juga belum ada, keberadaan sabun itu sangat penting untuk bertahan hidup. Bahkan ada cerita menarik tentang hal ini pada zaman dahulu ketika orang-orang Eropa melakukan ekspansi daerah kekuasaan, melakukan perang dengan peradaban Inca, Aztec, Maya, dan lain sebagainya. Ada jauh lebih banyak korban yang dihasilkan oleh kuman-kuman yang dibawa orang Eropa ini daripada korban yang diakibatkan oleh senjata yang mereka bawa. Di anime Dr. Stone, Senku bikin sabunnya dengan memanfaatkan kalsium karbonat dari kulit kerang yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sabun. Sabun ini memang hal yang sederhana lah ya, setiap hari kita temui, tapi sepertinya juga asik juga kalau misal kita ngepraktekin bikin sabun dari awal. Yang kedua, gunpowder atau mesiu. Gunpowder atau mesiu ini adalah salah satu bentuk penemuan yang paling berpengaruh di dunia ini. Selain digunakan untuk keperluan militer, mesiu ini juga digunakan untuk keperluan pertambangan sebelum dia digantikan dengan dinamit. Bubuk mesiu ini dibuat dengan kombinasi dari bahan sulfur, karbon, dan kalium nitrat. Dan di sini Senku menggunakan bubuk mesiu dalam usaha melawan Tsukasa. Yang ketiga, katrol. Katrol ini sebenarnya dia cuman mekanisme simpel aja ya, karena yang penting ada tali sama ada bagian yang bisa berputar gitu. Tapi menariknya katrol ini kalau digunakan secara tepat, dia bisa digunakan untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya itu mustahil. Termasuk ngangkat benda yang sangat-sangat berat, yang itu kalau manusia yang ngangkat nggak kuat. Seperti contohnya Senku yang dia berhasil ngangkat pohon seberat 500 kg sendirian dengan memanfaatkan katrol. Aku udah pernah bikin eksperimen untuk membuktikan sistem katrol yang dibikin oleh Senku dan ternyata berhasil. Silahkan buat teman-teman yang mau nonton bisa lihat videonya di sini ya. Yang keempat, furnace. Wah, ini furnace anak-anak Minecraft pasti tahu sih ini. Furnace ini adalah alat yang fungsinya untuk memanaskan suatu benda, yang dia itu sistem furnace ini dia bisa mencapai suhu sampai ribuan derajat Celcius. Dan pengaplikasiannya pun banyak, bisa dipakai untuk ngelalain besi, ngubah pasir jadi kaca, buat lembaran logam dan lain-lain. Jadi di sini furnace itu posisinya sebagai support system dalam semua pengembangan teknologi yang dilakukan oleh Senku untuk bikin berbagai macam penemuan-penemuan baru. Bagian ini itu gila banget sih. Bikin magnet dari petir. Sebenarnya aku sendiri pun nggak yakin apakah cara ini bisa benar-benar berhasil, karena justru harusnya besinya juga hancur. Petir itu dia suhunya tinggi banget, jadi bukannya jadi magnet, dia justru hangus, hancur. Dan aku mau ngepraktekin pun juga nggak memungkinkan. Ya kali aku nyari-nyari petir untuk bikin magnet kayak gitu. Tapi memang secara prinsip membuat magnet dengan proses induksi elektromagnetik itu memang bisa dilakukan. Jadi ada logam terus dikasih lilitan dan dialiri listrik, ini bisa beneran dilakukan dan menghasilkan magnet. Kalau yang proses induksi elektromagnetik ini bisa kalau misalkan pada mau untuk dipraktekkan. Tapi kalau petir silahkan coba sendiri-sendiri ya. Nanti kabari kalau berhasil. Yang keenam, generator.
Gila. Generator ini adalah penemuan yang loncat generasi loh. Maksudnya gini, dulu dalam sejarah manusia, revolusi industri itu dimulai dengan mesin uap dulu, baru kemudian berkembang ke pembangkit listrik dan peralatan berbasis listrik. Tapi di sini Senku itu langsung loncat ngelewatin mesin uap tapi langsung ke pembangkit listrik. Dan pas pertama kali lihat Senku bikin pembangkit listrik kayak gitu, wow. Aku bener-bener wow, ini gila sih, bikin pembangkit listrik di zaman batu gitu. Langsung loncat generasi. Di sini jenis pembangkit listrik yang dibikin Senku adalah jenis homopolar generator atau disebut juga Faraday disk generator, yang mana dia itu termasuk cukup mudah untuk dibuat dengan bahan yang terbatas, tapi kekurangannya dia itu kurang efisien dalam menghasilkan listrik. Makanya secara efektif sekarang Faraday disk ini udah nggak kepake. Ini nih, ini yang dari dulu sering banget teman-teman mention, yaitu Cola Senku. Sebenarnya ini itu bukan sebuah penemuan yang keren-keren banget, enggak. Ini pun juga bukan penemuan yang sampai merubah dunia, itu pun juga enggak. Tapi Cola Senku ini itu unik. Maksudnya di dunia batu ketika bentuk entertainment atau bentuk hiburan, bentuk makanan itu sangat terbatas, Senku bikin cola dari bahan-bahan yang ada. Dan yang lebih keren lagi sebenarnya ini tuh lebih ke bikin penasaran gitu. Masa sih dengan bahan-bahan seperti itu beneran bisa bikin cola? Aku sendiri pun sebenarnya juga penasaran. Kalau kalian gimana? Kalau banyak yang pengen tahu juga soal Cola Senku ini, aku berencana untuk bikin eksperimen bikin Cola Senku. Silahkan komen kalau misalnya setuju teman-teman. Dan yang tak kalah penting dan bisa dibilang yang paling penting dari penemuan-penemuannya Senku ya ini, telepon. Karena teknologi telepon ini yang jadi teknologi paling penting dalam proses melawan Tsukasa. Dan bahkan telepon atau teknologi komunikasi secara umum ini pun masih terus mengubah dunia kita sampai sekarang. Jadi ya memang teknologi ini itu sangat penting, apalagi ini bikinnya di zaman batu. Ya sebenarnya semuanya itu keren semua loh, tapi yo lah gitulah pokoknya. Dari ke-8 penemuan-penemuan keren yang dilakukan Senku itu tadi, yang mana yang jadi favorit teman-teman semua? Boleh komen ya, kalaupun misal penemuannya belum di-mention di video ini, boleh banget untuk tulis di komentar. Dan juga dari penemuan-penemuan itu tadi, silahkan teman-teman bisa komen penemuan mana yang perlu aku buktikan lewat eksperimen. Nanti yang paling banyak akan aku coba lakukan. Baik, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.